Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu basis data, yaitu Bapak Imam Prayogo Pujiyono MKOM, serta teman-temanku yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 izin membawakan materi yang berjudul pemodelan relasional. Kelompok 8 ini beranggotakan yang pertama Rizky Nafila dengan NIM 05, kemudian saya Syafira Zahwa dengan NIM 31, kemudian Nurul Afni Kasifa dengan NIM 37, ada Muhammad Adi Farid dengan NIM 49. Di dalam materi kali ini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama yaitu mentransformasikan komponen IRD menjadi skema relasional dalam tabel dan atribut, kemudian menentukan primary key dan foreign key untuk setiap tabel hasil transformasi. Kemudian terakhir ada menganalisis integritas referensial dasar antar tabel. Kita langsung saja menuju ke poin materi pertama, yaitu mentransformasikan komponen IRD menjadi skema relasional. Sebelumnya kita akan mengingat kembali apa itu model relasional. Mengenal kembali model relasional. Model data relasional itu digambarkan dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari kolom dan baris. Setiap kolom itu mewakili satu file atau atribut seperti usia, nama, sedangkan baris itu mewakili satu record atau entitas seperti satu orang. Setiap tabel itu mewakili satu entitas atau objek seperti tabel mahasiswa, sedangkan setiap kolom itu adalah atribut dari entitas itu seperti nama mahasiswa. Mengapa model relasional itu sangat penting? Karena model relasional itu sebagai fondasi dari banyaknya sistem manajemen basis data seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Model relasional itu menjadi krusial karena ia menyediakan kerangka kerja yang struktur dan logis untuk menyimpan sebuah data. Karena tuh sistem database modern tuh bekerja dengan tabel desain konseptual seperti IRD, yang dimana diubah menjadi skema rasional agar bisa diimplementasikan secara fisik ke dalam sebuah komputer. Nah, proses konversi ini tuh nggak cuman mengubah format doang, tapi proses teknis yang memastikan struktur dan hubungan antar data tetap konsisten dan efisien. Dengan kata lain, model rasional tuh cetak biru yang membuat database terorganisir, andal, dan mudah dikelola sehingga data yang disimpan tuh akurat dan valid gitu. Bagaimana sih cara untuk mentransformasikan dari bentuk IRD ke model relasional? Slide ini menjelaskan tentang langkah pertama transformasi IRD ke model relasional. Setiap entity pada IRD kita ubah menjadi tabel, dan setiap atribut pada entity kita ubah menjadi kolom di tabel tersebut. Nah, contohnya di sini ada entitas mahasiswa dengan atribut NIM, nama, dan email. Setelah ditransformasi, kita punya tabel mahasiswa dengan NIM, nama, dan email. Jadi, prinsip pertama adalah setiap entitas jadi tabel, setiap atribut menjadi kolom. Langkah kedua adalah menangani atribut multivalue. Atribut multivalue adalah atribut yang bisa punya lebih dari satu nilai untuk satu entity. Contohnya hobi. Satu mahasiswa bisa punya beberapa hobi. Kalau kita simpan semua hobi dalam satu kolom, itu akan melanggar aturan 1NF. Karena kolom harus atomik atau satu kolom, satu nilai. Maka, kita ubah atribut multivalue ini menjadi entitas lemah dan hasilnya ada dua tabel. Tabel yang pertama ada tabel mahasiswa yang berisi NIM dan nama, yaitu data utamanya. Yang kedua ada tabel hobi yang berisi NIM, hobi, yang menyimpan semua hobi mahasiswa. Kolom NIM di tabel hobi menjadi foreign key yang menunjuk ke tabel mahasiswa, sehingga kita bisa simpan banyak hobi untuk satu mahasiswa dengan tetap rapi. Langkah ketiga adalah menangani relasi one-to-many.
Relasi one to many berarti satu entitas di sisi satu bisa berhubungan dengan banyak entitas di sisi many. Nah, contohnya di slide ini, satu jurusan punya banyak mahasiswa. Cara mentransformasikannya adalah dengan menambahkan primary key di sisi one sebagai foreign key di sisi many. Jadi, kita tambahkan kode jurusan di tabel mahasiswa, hasil akhirnya tabel mahasiswa punya NIM, nama mahasiswa, dan kode jurusan yang menghubungkan ke tabel jurusan. Nah, yang terakhir kita akan mentransformasikan relasi many to many. Relasi many to many berarti banyak entitas di sisi pertama yang bisa berhubungan dengan banyak entitas di sisi kedua. Contohnya, mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa. Cara mengatasinya adalah dengan membuat tabel baru yang mewakili relasi tersebut. Di contoh slide ini, kita buat tabel mengambil yang berisi NIM sebagai foreign key dari mahasiswa, kode matkul sebagai foreign key dari mata kuliah, dengan atribut tambahan seperti semester dan nilai. Primary key untuk tabel mengambil biasanya gabungan dari NIM dan kode matkul supaya datanya menjadi unik. Tadi kan sudah disinggung tentang primary key dan foreign key. Kemudian selanjutnya bagaimana sih menentukan primary key dan foreign key untuk setiap tabel hasil transformasi? Nah, berikutnya ada primary key atau PK dan foreign key atau FK. Nah, kita flashback ke materi yang kemarin yang sudah sempat kita bahas, yaitu adalah primary key. Apa sih primary key? Nah, seperti namanya, key itu adalah kunci atau suatu atribut unik atau kode unik dalam sebuah identitas record dalam suatu atribut yang memberikan identitas tersendiri pada atribut di suatu entitas. Nah, apa sih fungsi utama primary key? Nah, jadi fungsi utamanya itu adalah menjamin bahwa setiap baris dalam suatu tabel entitas dapat dibedakan antara satu dengan yang lain dengan cara yang unik, yaitu dengan kode unik tersebut. Nah, ciri-ciri primary key itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah kode unik. Setiap nilai pada primary key harus unik. Artinya, tidak ada dua baris yang memiliki nilai primary key yang sama. Nah, yang kedua, nilainya tidak boleh 0 atau not null. Kolom primary key tidak boleh berisi nilai 0 atau kosong. Nah, sedangkan kalau semisal foreign key itu adalah atribut yang mereferensikan primary key di dalam tabel lain untuk menjaga hubungan data, atau yang biasa disebut itu dengan relasi kayak gitu antara tabel satu dengan yang lainnya. Nah, tujuan utama dari FK ini adalah menghubungkan tabel antara satu dengan yang lainnya, yaitu menyambungkan dua tabel yang saling berkaitan atau yang saling berhubungan. Sederhananya, jadi primary key itu adalah kunci emas dari suatu entitas. Nah, kalau semisal foreign key itu adalah panah yang menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya yang saling berkaitan. Jadi contohnya tuh ada kayak gini. Misal ada entitas dengan atribut seperti berikut. Nah, di sini tuh ada 4 entitas. Nah, pertanyaannya, atribut manakah yang menjadi primary key di setiap entitas tersebut? Nah, jadi di sini kan ada entitas mahasiswa. Nah, di dalam entitas mahasiswa itu ada atribut yang namanya NIM, nama, alamat, dan kode prodi. Nah, terus berikutnya ada prodi. Itu ada atribut yang isinya kode prodi dan nama prodi. Terus ada entitas mata kuliah yang atributnya adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Nah, jadi pertanyaannya itu gimana sih primary key antara entitas tersebut? Nah, jadi kalau semisal mahasiswa itu kan kode uniknya di setiap mahasiswa itu adalah NIM. Karena setiap mahasiswa itu pasti memiliki NIM yang berbeda antara satu sama yang lainnya. Nah,
Kalau misal di prodi itu ada kode prodi yang membedakan biasanya antara satu prodi dengan prodi yang lainnya. Begitu juga dengan mata kuliah, yang dimana mata kuliah antara satu dengan yang lainnya itu biasanya dikasih kode biar memudahkan kita dalam membedakan satu mata kuliah yang satu dengan yang lainnya. Nah, lalu kita bahas tentang Foraging Key. Lalu mana yang merupakan Foraging Key atau relasi antara keduanya ini? Nah, di sini ada contohnya itu KRS ya. KRS itu contoh FK, di mana primary key antara mahasiswa dan primary key antara mata kuliah itu menjadi satu, dan itu berhubungan dan menjadi sebuah relasi yang membentuk yaitu satu KRS, di mana artinya di dalam entitas KRS ini itu merupakan relasi antara primary key NIM yang ada di mahasiswa dan primary key kode mata kuliah yang ada di mata kuliah. Jadi begitu teman-teman. Nah, berikutnya ada mahasiswa. Nah, Foraging key-nya mahasiswa itu ada kode prodi, yaitu adalah primary key dari prodi. Nah, terus ada KRS. KRS itu yang tadi. Jadi hubungan antara keduanya, antara mahasiswa dan mata kuliah itu ya terhubung menjadi FK, di mana dalam tabel tersebut nanti itu dicantumkan ada atribut NIM dan atribut primary key dari kode mata kuliah tersebut. Yang terakhir yaitu menganalisis integritas referensial dasar antar tabel. Integritas referensial sendiri adalah aturan yang memastikan bahwa hubungan antara tabel lewat foreign key selalu konsisten dengan primary key. Memastikan tidak ada data yang terlepas dari relasinya, jadi antara tabel itu saling terhubung. Dan menentukan aturan perlakuan saat ada insert, update, delete pada tabel yang berrelasi. Jadi insert itu kan penambahan data, kemudian update itu mengubah atau mengupdate data yang sudah ada dalam tabel, yang kemudian delete yaitu menghapus data yang ada di dalam tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan transformasi dari model IRD ke model relasional. Misalnya di sini ada contoh kasus gambar IRD, di mana IRD ini terdapat entitas karyawan, entitas customer, entitas barang, dan entitas supplier. Di entitas karyawan ini terdapat atribut yaitu ID karyawan yang merupakan primary key, kemudian nama karyawan dan nomor telepon. Kemudian karyawan ini berelasi dengan customer, yaitu karyawan melayani customer dengan kardinalitas one to many. Di customer ada atribut ID kas, nomor telepon, dan nama kas. Kemudian customer berelasi dengan barang, yaitu membeli. Customer membeli barang dengan kardinalitas many to many. Kalau kardinalitas many to many, maka membeli ini akan menghasilkan tabel baru. Misal, kita akan merubah ke bentuk tabel atau relasionalnya. Satu entitas akan menghasilkan tabel. Misal entitas karyawan di sini akan menghasilkan tabel karyawan dengan di dalamnya itu atribut dari entitas karyawan, ada ID karyawan, nama karyawan, dan nomor telepon. Terus ada entitas customer yang ada entitas customer dengan atribut ID kas, nama kas, dan nomor telepon. Jadi kan karyawan one, terus customer many, one to many. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Villa, apabila one to many, maka yang one ini akan ke many. Ini kan karyawan one, terus customer many, jadi akan menghasilkan tabel baru, tabel hubungan karyawan dan customer. Maka tabel customer yang many akan berubah menjadi tabel ini, dan di mana ada ID kas, ID karyawan yang merupakan primary key dari karyawan. Karena one to many, jadi
yang one ini, primary key-nya akan pindah ke sini, kemudian ini nama kas, kemudian nomor telepon. Selanjutnya yaitu ada customer membeli barang, dimana ini kardinalitasnya yaitu many to many, dimana kalau many to many relasinya akan membentuk tabel baru, yaitu membeli nanti akan membentuk tabel baru. Ya kan, ada customer itu dengan atribut kas, nomor telepon, dan nama kas. Customer, ID kas, nama kas, dan nomor telepon. Kemudian membeli, tabel membeli sendiri ada ID beli, tanggal beli, total barang, dan total harga. Nah, kenapa di sini ada ID kas? Kenapa ada ID kas? Karena ini merupakan primary key dari customer. Jadi ini akan menyambungkan antara customer dengan tabel membeli. Kemudian tabel hubungan customer membeli barang, maka di sini akan masuk primary key dari tabel customer. Tadi kan kalau tabel membeli hanya masuk primary key dari customer. Sedangkan kalau tabel hubungan customer membeli barang, ada primary key dari barang. Jadi ada ID beli, ID kas, kode barang, tanggal beli, total barang, dan total harga, di mana ID kas ini adalah primary key dari customer, sedangkan kode barang adalah primary key dari barang. Selanjutnya yaitu barang berelasi dengan supplier, yaitu barang disuplai oleh supplier, di mana ini adalah hubungan one to many. Hubungan one to many ini sama kayak karyawan melayani customer, jadi caranya juga sama, yaitu nanti primary key dari supplier akan masuk ke tabel barang menjadi foreign key. Nah, misal nih di sini ada barang, ada kode barang, nama barang, dan harga barang. Kemudian ada tabel supplier, ada ID sub, nama sub, dan alamat. Maka tabel hubungan barang disuplai oleh supplier, maka di sini ada kode barang. Kemudian akan nyempil ID supplier, yaitu merupakan primary key dari supplier. Kemudian nama barang dan harga barang. Nanti endingnya akan seperti ini, dimana karyawan ada ID karyawan, nama karyawan, dan nomor telepon. Nah, ID karyawan ini merupakan primary key dari karyawan. Nah, setelah di tabel customer, maka ID karyawan yang semulanya primary key dari karyawan akan menjadi foreign key dari tabel customer, dimana ini adalah one to many. Kemudian dari customer, yang dimana ID customer itu merupakan primary key dari customer, ini akan menjadi foreign key dari tabel membeli, dimana ini one to many. Jadi kan customer membeli barang kan many to many, tapi ini dipecah, customer membeli. Nah, membeli barang itu many to many. Kemudian di barang, kode barang merupakan primary key. Nah, sedangkan di tabel membeli akan menjadi foreign key. Begitupun dengan supplier, di mana supplier ini kardinalitasnya one to many, maka primary key dari supplier ini atau ID sub itu akan menjadi foreign key di tabel barang. Jadi kesimpulannya yaitu transformasi IRD ke model relasional merupakan proses mengubah rancangan konseptual berupa entitas, atribut, dan hubungan dalam diagram IRD menjadi struktur tabel relasional yang siap diimplementasikan dalam basis data. Setiap entitas direpresentasikan sebagai tabel, atribut menjadi kolom, dan hubungan diwujudkan melalui penggunaan primary key serta foreign key. Proses ini memastikan data tersimpan dengan baik, konsisten, terhindar dari redundansi berlebihan, serta memiliki integritas referensial yang menjaga validitas hubungan antar tabel. Dengan demikian, transformasi IRD ke model relasional menjadi langkah penting dalam menjembatani desain konseptual menuju implementasi logis dalam DBMS. Sekian dari kelompok 8.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.